Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita ketemu setelah kita mempelajari membuat nutrisi A dan nutrisi B, atau dalam maksud membuat larutan pekatan dari nutrisi A dan nutrisi B. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri di dalam penyemaian benih. Ya. Terlebih dahulu saya kembali menyampaikan bagian-bagian apa yang bisa kita persiapkan. Yang pertama, benihnya. Nah, benihnya pertama-tama dalam proyek hidroponik JDS Brebes Barat dan Losari menggunakan benih Cesim untuk pertama kalinya. Nah, benihnya ini kita menggunakan benih dari cap panah merah, ya. Menurut penjual atau penyedia itu yang paling baik, ya. Nah, sebagai starter pack, ya, starter, maksudnya biasanya ditempatkan dalam starter satu kelompok dengan bahan-bahan untuk hidroponik, dan ini disediakan isinya itu 1000 benih, ya, 1000 benih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu harganya berapa, tetapi seberapapun harganya itu, ya, tiap benih adalah benih yang kita harapkan penting, ya. Itulah sebabnya kita harus menghargai setiap benih yang ada. Yang penting juga dari benih adalah tanda di belakangnya. Tanda di belakangnya seperti ini. Antara lain yang penting adalah expirednya. Kapan benih itu expired? Di sini tertulis Desember tahun 2021, ya, Desember 21, jadi masih 1 tahun, masih bagus, ya. Kemudian ada keterangan-keterangan lain yang bisa mungkin nanti ada video tersendiri, ya. Apa itu DB-min 85%, kemudian kemurnian 98%, kadar air maksimum 7%, dan kode batch, ya, juga keputusan mengenai dari pemerintah tentunya tentang benih-benih ini. Ini benih Cesim, ya, benih Cesim. Lalu kemudian media tanam atau disingkat metan, ya, media tanam menggunakan rock wool atau disingkat RW, ya, RW, ya. Kemudian saya siapkan gelas ukur, ya. Ini tidak terlalu harus ada, tetapi memang saya sengaja gunakan oleh karena materi sebelumnya menggunakan gelas ukur. Jadi kita memanfaatkan bahan yang sudah ada, ya. Jika menggunakan gelas yang lain juga diperkenankan, ya. Yang penting jangan gelas logam. Kemudian saya persiapkan satu mangkok kecil, mangkok bisa mangkok kaca atau mangkok seperti ini, ya. Ini mangkok untuk sambal biasanya, jadi maksudnya nanti akan saya tunjukkan, ya. Kemudian ada gunting untuk membuka benih, ya, dan wadah untuk tempat yang baik saja, untuk tempat menaruh semaian. Kemudian plastik, kantong plastik kresek, ya, harus kresek hitam, warna hitam. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, juga air tetap air baku. Saya gunakan air dari limbah AC, ya, limbah AC, dan itu akan terus kita gunakan dalam proyek hidroponik kita. Pertama-tama kita keluarkan benih dari kemasannya.
kita buka dulu, kita gunting ya. Lalu karena kita memiliki baki berisi satu baki ada 19 netpot nantinya, 9 netpot, maaf, 9 netpot, dan kita punya 2 baki, jadi kita punya benih nantinya 18 netpot sebagai pemula ya. Kemudian untuk lebih mengetahui apakah benih kita ini betul-betul punya kemungkinan besar untuk bisa pecah benih atau bisa berkecambah nantinya, kita bisa mengujinya dengan direndam dalam air. Itulah sebabnya kami menyediakan mangkok kecil ini untuk bisa menjadi tempat benih ditempatkan ya. Kita hitung benih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu wah, tumpah agak banyak. Kita juga sediakan 1, 2 tusuk gigi ya, supaya bisa menghitung karena benihnya sangat kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah 18 ya. Lalu dari 18 itu kita lebihkan saja, tidak apa-apa, sedikit, barangkali nanti ada benih yang nampaknya tidak baik ya. Tidak baik itu ketika benih tersebut ketika direndam dia mengambang ya. Saya akan tambahkan 7 di antaranya, 1, 3. Ya, lalu saya coba untuk ya. Nah, sekiranya cukup bisa. Lalu kemudian ini benih yang sudah dibuka, dilipat ya, dipastikan di dalamnya tidak ada benih di depan mulut yang sudah dibuka atau potongan yang sudah dibuka. Dilipat lalu kemudian dilipat lebih rapat ya. Lalu kemudian dipasang klip ya. Nah, klipnya ini lupa, ini di mana ini, tolong ambilkan klip ya. Ya, sementara kita menunggu klipnya datang ya. Nanti setelah diklip, benih akan ditaruh di kulkas, Bapak Ibu. Jadi jangan ditaruh di tempat lainnya, lebih baik ditanam diletakkan di kulkas. Kulkas di bagian pendingin biasa, bukan bagian yang freezer ya. Lalu kemudian kita lihat, kita berikan air sedikit ya, kita berikan air sedikit ya. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa lihat, saya akan coba shoot. Nah, ya, di sini nampak benih. Oh, justru banyak benih yang mengambang ya. Nah, ini tidak kita inginkan. Hanya ada 3 yang turun di bawah ya. Kita akan tumpahkan lagi benihnya. Kita akan tambahkan lagi karena banyak yang mengambang.
Ya, klipnya bisa ditaruh di sini. Nah, wah, banyak sekali benih yang mengambang ya. Nah, ada 7 yang tenggelam. Mungkin bisa diambilkan sendok kecil untuk bisa dipisahkan. Ini 12. Nah, ini dapat jumlah yang lebih banyak. Ya. Baik. Kita sisihkan. Kita tutup rapat-rapat, lalu kita klip ya, kita klip supaya tidak ada udara yang masuk. Lalu nanti kita akan simpan di kulkas ya, kulkas pendingin. Nah, kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya akan dekatkan lagi. Nah, ini ada banyak yang mengambang, tapi juga ada yang tenggelam. Ya, ada yang tenggelam. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah. Oke, ya. Nah, saya akan pisahkan yang mengambang dengan sendok ukur yang kita punya. Saya akan pindahkan, saya letakkan di tisu, tisu saja. Tuh. Dan tentunya benih ini tidak kita gunakan. Nah, jadi kalau bilang benihnya unggul, ya nggak mesti unggul juga ya. Nah, makanya perlu kita tes lagi supaya kita sebagai petani tidak kecewa ya, sudah menanti tumbuh tidak tumbuh lagi ya, benihnya kecil sekali. Bagaimana dengan benih yang lain yang sudah tenggelam? Kita biarkan saja tenggelam terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita siapkan rock wool. Ya, rock woolnya. Nah, rock wool yang disediakan dalam starter itu adalah rock wool berjumlah 18 ukuran 2 kali 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm, 4 bagian, artinya bisa 4 kali panen dengan 2 baki tersebut yang kita miliki ya. Rock woolnya seperti ini, dari starter sudah dipotongkan ya, sehingga kita bisa lihat potong tapi tidak sampai ke bawah. Ini ada tujuan agar supaya sewaktu memberikan air bisa semua ikut teresap ya, tanpa khawatir ada yang tidak teresap. Jadi ini sudah dipotong, motongnya dengan gergaji besi Bapak Ibu ya. Ini bukan busa sebenarnya, tetapi semacam bebatuan begitu, berserat ya. Saya kurang tahu prosesnya bagaimana. Dan kita perlu perhatikan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita melihat seratnya ya, seratnya ini jika vertikal dari
atas ke bawah, maka benih akan ditanam harus di atasnya, tidak sampai bukan dari yang seperti ini. Kalau seperti ini ditusuk untuk penyediaan benih, maka nanti akarnya akan terhalang serat yang dari kiri ke kanan, lalu akan menghambat kecepatan pertumbuhan akar, ya. Akar tidak segera turun karena terhalang serat, dia akan belok dulu baru dia turun ke bawah. Jadi kalau arah seratnya itu dari atas ke bawah, ya, atas ke bawah, bisa kita lihat atas ke bawahnya, Bapak Ibu diperhatikan saja. Nah, itu nanti benih akan langsung turun akarnya, ya, akan lebih mudah dan lebih kuat. Karena rock wool ini salah satu media tanam yang paling umum digunakan dalam penyemaian hidroponik, ya, terutama sayuran. Nah, kita akan membuat lubang terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, lubangnya ditusuk tapi dengan tusuk gigi, tapi tidak sampai bawah, ya. Ditusuk sedikit di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah, lalu diputar, ya, diputar, diaduk, ya, diaduk, cenderung diaduk. Nah, seperti ini, ya, nampak seperti ini. Saya akan coba agak cepat menaruhnya di sini, lalu rock wool ini ada 1, 2, 3 dan menyamping ada 6, berarti ada 3 kali 6 ada 18, karena media yang diperlukan memang 18. Untuk cesim, satu kotak rock wool ukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm itu hanya diisi satu, ya, hanya diisi satu benih saja. Tusuk jangan sampai terlalu turun ke bawah, ya, sedikit saja, 2 cm begitu kira-kira. Dan setelah itu benih akan kita masukkan di lubang yang sedang kita siapkan. Untuk beberapa benih yang lain juga seperti pokcai, itu juga satu rock wool ukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm, itu juga satu benih. Kalau kangkung itu isinya satu rock wool ukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm, itu 5 benih misalnya, ya. Ya, seperti ini bisa dapat diperhatikan. Kemudian benih yang sudah jatuh tadi, jatuh di dalam air, menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada yang mengambang, akan kita masukkan ke masing-masing lubang ini, ya. Akan lebih mudah kalau airnya dikembalikan ke tempat air baku. Kita tiriskan terlebih dahulu. Ya. Biasanya yang baik tentu akan mojok di bagian bawah, ya. Bagian bawah mangkok, ya. Kita bisa tiriskan lebih cepat dengan
tisu, ya, seperti itu. Nah, ini benihnya ada kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, kita masukkan dengan, karena sangat kecil, kita masukkan dengan menempelkan ujung tusuk gigi dengan air, ya. Kita celup saja, lalu kita tempelkan ke benih supaya benihnya nempel di ujung lubang dari rock wool yang kita punya. Saya akan coba dekatkan lagi, saya coba zoom juga, ya. Oh, ini tidak bisa di zoom. Baiklah, saya akan coba dekatkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan di ujung tusuk gigi saya ada benih ya, hitam kecil. Ini ya, hitam kecil. Diletakkan saja agak masuk ke dalam, dimasukkan pertama di dalam, di lubang, lalu dimasukkan ke dalam, lalu kita masukkan juga yang lainnya satu persatu. Caranya memang agak sukar, ya, agak sukar. Nah, kita masukkan satu persatu. Ya. Video ini mungkin agak lama, tapi saya tidak percepat agar bisa diikuti keseluruhan proyek. Ya. Masukkan sedikit, tapi masih tampak. Masukkan sedikit itu masih tampak dalam mata kita, ya, supaya nanti sewaktu dia pecah benih bisa kelihatan wujudnya, ya, atau prosesnya. Adapun waktu penyemaian nantinya itu selama 24 sampai 48 jam ke depan. Ya. Beberapa teknik di YouTube tidak sepenuhnya lengkap. Ini saya buat selengkap mungkin agar supaya bisa diikuti oleh semua orang. Ya, saya isi lagi, ya, 4 lagi. Memang sulit karena kecil sekali, ya, tapi hasilnya luar biasa nantinya. Ya, kadang-kadang menempel di jari kita, ya. Dimasukkan. Lalu kadangkala kita ingin benih, saya mau yang benih yang besar. Tapi itu tidak jadi ukuran, Bapak Ibu. Yang penting bukan besar atau kecil, dan tidak ada ukuran yang sama atau sempurna semua sama, tapi yang baik itu yang berat tadi, ya, yang bisa
muncul di bukan muncul tapi tenggelam di dasar ya, dasar mangkok. Nah, saya basahi dulu supaya mudah menempel ya. Biasanya mangkoknya juga masih basah ya, jadi juga sulit sekali. Nah, ini sudah, ini yang terakhir ya, ini sudah yang terakhir. Jadi bisa nampak dalamnya sudah ada benih ya, sudah kelihatan benih, mudah-mudahan terlihat. Lalu taruh rockwool di baki kecil ini ya. Adapun benih yang selebihnya nanti akan saya juga tanamkan di tempat yang lain ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu siram dengan air baku ya, perlahan-lahan, sedikit-sedikit sampai basah ya, dari atas. Kelihatan ya. Nah, ini cepat sekali menyerap. Kalaupun tumpah sampai tepian, bisa segera terserap oleh rockwool ini ya. Nah, supaya lebih irit air, nah, dimiringkan agar supaya air yang ada betul-betul semua dapat berada di rockwool ini. Nah, nampak kalau Bapak Ibu pegang ya, dipegang itu rockwoolnya atau apa namanya, ini akan terasa berat karena memang ada bobot dari air ya. Dimiringkan saja agar supaya bisa terendam dengan baik. Yang diharapkan adalah lembab, bukan basah ya. Jadi ini penyerapannya juga tinggi ya, penyerapannya juga tinggi. Mengapa saya siram dari atas? Supaya benih bisa tersiram kembali. Nah, ini ada lebih air, saya tuangkan terlebih dahulu sambil kita tahan sedikit rockwoolnya supaya nggak jatuh ya. Lalu kita siram lagi dari atas ya, karena ada beberapa bagian yang kelihatannya masih kelihatan kering ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, lalu saya tiriskan lagi ya, jangan diperas, tiriskan saja. Nah, yang dibutuhkan adalah kelembaban ya. Warnanya agak seperti ini ya, tidak apa karena dia menyerap ya. Kalau ingin memastikan lagi bisa disiram lagi ya. Tidak apa-apa, siram saja. Nah, siram saja ya, supaya kita tahu dia tetap lembab. Nah, kita tiriskan sedikit, lalu kita kelilingkan. Nah, ternyata tidak ada air tersisa ya. Berarti kalau tadi kita tiriskan semua, airnya mengosongkan rockwool ya. Tapi kita kurangin dari separuh lah dari yang ditiriskan, ternyata tetap basah ya, tetap basah. Nah, tercatat hari ini prosesnya jam 15.13 ya, jam 3:13. Kita akan bungkus ya, kita akan bungkus penyemaian ini dalam kantong plastik warna hitam ya, dibungkus saja. Boleh vertikal ya, boleh begini atau begini ya. Ya, saya karena kantongnya lebih besar jadi saya
masukkan seperti tadi, lalu kita bungkus saja, bungkus seperti biasa, bungkus seperti biasa ya. Tujuannya adalah agar benih tetap terjaga kelembaban di dalam, dan ada hormon yang di dalam tanaman itu dimana dalam kondisi gelap akan membantu dia untuk mengalami pecah benih atau sprout dalam istilah hidroponik atau pertanian ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, benih yang sudah dibungkus ini nanti akan kita simpan, Bapak Ibu simpan dalam tempat yang sangat gelap dan tidak ada gangguan dari binatang seperti semut, kecoa, cicak dan lain sebagainya ya, dan tidak tersandung atau tidak mengganggu jalan orang lewat. Mungkin di kolong tempat tidur, mungkin di kolong kursi yang gelap ya, di tempat mana saja tetapi yang gelap, sangat gelap, tidak berjumpa dengan matahari ya. Itu sangat disarankan ya untuk meningkatkan kadar perkembangan dari keberhasilan dari pecah benihnya ya dalam kondisi yang gelap. Ada beberapa metode yang dilakukan yang biasa di-sharingkan. Kadang-kadang benih direbus dalam arti direndam dalam suhu tertentu. Saya belum pernah coba dan saya juga tidak mau mencoba, oleh karena dengan cara seperti ini sudah selalu berhasil begitu ya. Karena dengan air hangat kita harus mengetes suhunya, tentu harus ada termometer lagi ya. Suam-suam kuku itu berapa derajat, itu tidak bisa pakai perasaan tetapi harus pakai ukuran ya. Nah, kemudian cara itu di beberapa teman-teman YouTube kelihatan berhasil ya. Silahkan kalau mau ikut cara itu, tetapi yang mengikuti pembinaan dari saya diharapkan mengikuti apa yang saya sudah kerjakan ya. Karena jika ada pertanyaan di luar yang biasa saya kerjakan, saya tidak bisa menjawab. Tujuannya seperti itu saja. Nah, dengan ditutupnya benih dengan plastik ini, maka suhu untuk kelembaban tetap terjaga. Kemudian zat atau hormon yang ada di dalam setiap benih akan terbantu sekali untuk dia berkembang ya, berkembang dan pecah benih. Nah, waktu di mana penyimpanan ini adalah selama 24 jam. Jadi besok ya akan diintip begitu. Nah, hanya saja karena saya melakukan ini jam 3 sore, maka saya mengintipnya setelah matahari terbenam. Mengapa? Karena ketika saya mengintip itu ada matahari ya, sekalipun tidak terpapar matahari secara langsung, benih itu sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Dia akan tahu bahwa dia bisa mendeteksi bahwa ada radiasi ultraviolet yang ada di sekelilingnya, sehingga pertumbuhannya dia akan tinggi ke atas ya, tinggi ke atas, biasa disebut etiolasi atau kutilang kurus tinggi langsing, dan itu sangat kita hindari ya, sangat kita hindari. Itu terjadi karena terlambat dikenalkan dengan matahari atau kurang matahari ya. Jadi waktu kita memeriksa apakah semua sudah berkecambah atau pecah benih, itu dalam kondisi tidak ada matahari ya. Jadi saya akan periksa sore jam 7 misalnya ya, seperti itu. Nanti akan ada video selanjutnya. Nah, kalau misalnya semuanya pecah benih, tentu harusnya segera diperkenalkan ke matahari
Tetapi waktu dilihat kan sudah malam, mau tidak mau keesokan harinya, ya, tak pagi sekali jam 6 kita harus memperkenalkan di depan, terpapar matahari. Maksud saya ke depan tuh keluar rumah gitu ya, terpapar matahari. Nah, jarak alami tanaman untuk bisa terpapar itu dari sejak penyemaian sampai berjumpa dengan matahari itu 24 sampai 48 jam. Jadi kalau kita simpan sekarang, besok sore semuanya sudah berkecambah, lalu besoknya pagi kita perkenalkan ke matahari, itu masih ada dalam waktu yang baik ya. Biarkan dia kembali, kita tutup nantinya, lalu biarkan ia lanjutkan lagi proses perkecambahannya ya, tidak mengapa. Tapi juga kalau sebagian benih pecah benih, lalu ada 1-2 yang belum pecah benih atau sebagian juga belum pecah benih, kita cepat-cepat tutup lagi, kita simpan lagi, tunggu 12 jam kemudian ya. Karena kalau kita sampai 24 jam kemudian sebagaimana batas maksimum yaitu 48 jam, kita akan terlambat untuk memperkenalkan matahari. Kalau 2 hari kemudian sore-sore baru kita periksa semua sudah berkecambah, seharusnya itu segera diperkenalkan dengan matahari. Nah, itu sudah terlambat. Jadi kita hanya tinggal punya waktu 12 jam atau waktu sebelum 48 jam, tapi sudah bisa langsung segera ketemu matahari secara langsung. Ini penting sekali ya. Nah, itulah sebabnya kalau bisa untuk mempersiapkan semaian adalah jam pagi, subuh ya, sebelum jam 6 pagi kalau kita di Indonesia, karena di Indonesia jam 6 pagi matahari sudah terbit. Jadi sebelum terbit semaian dipersiapkan supaya 24 jam kemudian ya, kecambah masih sudah siap, maka bisa segera dipaparkan dengan matahari, sinar matahari atau disebut simat. Atau jika belum pecah benih, kita bisa tunda lagi 12 jam lebih sampai 48 jam ya. Nah, setelah 2 hari itu maka kita dengan tenang bisa langsung memperkenalkan benih ke matahari. Jadi persiapkan cara seperti ini itu sebisa mungkin sebelum jam 6 pagi ya. Jangan mengikuti saya yang sore karena saya sedang membuat materi ini ya. Materi ini saya sesuaikan dengan real time-nya, yaitu jam 3 sore, jam 3 lebih 15 ya, sekitar itu ya. Jadi doakan semua lancar ya. Besok juga sudah siap kebesokan harinya ya, untuk bisa segera ditanam ya. Jika gagal atau tidak ada yang pecah benih seluruhnya, kita ulang lagi prosesnya sedari awal ya, sedari awal. Demikian saya sampaikan tata cara penyemaian, dan rekan-rekan JDS akan belajar mencoba di waktu Senin atau Selasa minggu depan supaya bisa di mana waktu yang sekiranya itu lebih luang. Jangan ada lubang di dalam plastik hitam ini, gunakan plastik yang lengkap, jelas, solid ya, dan disimpan di tempat yang sangat-sangat gelap namun aman dari binatang dan lain sebagainya. Ya, demikian saya akhiri rekaman ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melakukan penyemaian sayuran hidroponik. Amin.